Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota 90,2 MHz Serambi FM. Assalamualaikum Syederalon. Selamat sore, senang sekali saya Amel kembali bersua dalam program hari ini. Ada Tausiah Ramadan ya. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai dalam 30 menit ke depan ya. Dan seperti yang sudah saya katakan bahwa hari ini ada Tausiah Ramadan untuk edisi di Ahad 16 April 2023 atau bertepatan pula dengan 25 Ramadan 1444 Hijriah. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tema yaitu menghindari fitnah di dalam Ramadan. Bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Dr. Randes Erman Jaya MAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sekaligus Ketua Umum APRI atau Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat Ustadz walaupun udah di penghujung Ramadan ya. Insyaallah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk Syederalon, untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan berupa pesan ya boleh, atau juga telepon di 0811689020, atau juga bisa menyimak melalui live streaming di www.serambifm.com dan juga di siaran Facebook Radio Serambi FM. Dan Syederalon, Tausiah Ramadan merupakan program kerjasama antara Radio Serambi FM dan juga Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Baik, kita bahas mengenai tema kita yaitu menghindari fitnah di dalam Ramadan. Ustadz, mungkin sebelum memberikan cara-cara daripada menghindari fitnah itu, mungkin definisi dari fitnah sendiri bisa Ustadz paparkan dulu kepada Syederalon yang sedang mendengarkan kita. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun dimanapun berada, pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah bisa menyelesaikan 25 hari puasa dan kita diberikan kesehatan, rezeki dan yang berlimpah. Kemudian selawat dan salam mari pula kita persembahkan ke penghulu alam Nabi Muhammad SAW yang selalu menuntun kita dari alam yang penuh kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syederalun dimanapun berada, persoalan fitnah ini terkadang kan hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita mungkin ingin berbuat sesuatu, ada saja yang tidak senang dengan hal-hal yang kita lakukan, ataupun ada juga orang-orang yang ingin berusaha bagaimana hal yang kita lakukan menjadi tidak baik atau tidak selesai dengan baik. Nah, persoalan fitnah ini mungkin banyak dicontohkan atau dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik ketika pada masa Nabi Musa maupun pada masa Rasulullah SAW. Nabi Musa itu kan hidupnya penuh dengan fitnah ya, dari kecil, dari baru lahir, bahkan belum lahir sebuah fitnah beredar di masa Fir'aun itu, bagaimana Fir'aun mengembangkan bahwa kalau ada anak laki-laki lahir lalu dibunuh. Nah, sehingga pada waktu itu semua anak-anak yang lahirnya laki-laki dibunuh oleh kerajaan pada masa itu dikuasai oleh Fir'aun. Sehingga pada waktu itu Nabi Musa diselamatkan oleh ibunya dengan cara dibuang melalui sungai Nil. Lalu ketika itu melewati istana kerajaan dari Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun, si Siti Asyah itu diselamatkan. Lalu selamatlah Fir'aun di istana raja itu. Kemudian ketika ketika mudanya Fir'aun itu juga difitnah. Fitnahnya merebak yang luar biasa pada waktu itu. Kebiasaan orang-orang Bani Israel, mereka mandinya telanjang gitu ya. Jadi semuanya laki-laki atau perempuan sama-sama mandi, sama-sama membuka aurat, bertelanjang, nampak aurat. Nah, Nabi Musa dia tidak mau seperti itu. Dia sangat menjaga auratnya karena Nabi Musa itu sangat pemalu, dan setiap dia mandi itu selalu mencari tempat yang sepi dan yang tidak dilihat oleh orang lain badannya. Suatu ketika itu Nabi Musa sedang mandi, itu merebak fitnahnya itu sudah luar biasa, sudah
mereka mau menangkap Musa, mau dipermalukan Musa di depan khalayak ramai karena dituduh Musa itu badannya belang-belang penuh penyakit. Korengan lah ya, kalau kita korengan, ada panu atau kurak, kudis atau apa, sehingga mereka membuat isu itu bahwa Nabi Musa malu karena badannya penuh korengan, makanya dia tidak mau mandi bersama-sama gitu. Sehingga mereka mau menangkap Musa, mau dibukakan badannya di depan khalayak ramai, mau dipermalukan, dan isu itu sedang merebak dan Musa tahu itu. Lalu ketika Nabi Musa mandi suatu ketika, dia membuka bajunya, lalu dia mandi tutup auratnya, hanya dibuka badan di balik batu besar, dan hanya dia sendiri situ. Nah, ketika selesai mandi, Nabi Musa ini mau mengambil bajunya untuk dipakaikan. Nah, ketika itu batunya bergerak lari dengan sendirinya. Makanya ini kan kisah ajaib, aneh bin ajaib ini, kejadian ini. Lalu semakin Musa mengejar, semakin cepat batunya itu berlari. Nah, sampailah batu itu lari ke dalam ke tempat kaumnya Bani Israel yang memfitnah Nabi Musa tadi. Nabi Musa dalam kondisi tidak pakai baju. Jadi berlari terus sampailah ke hadapan masyarakat Bani Israel yang menuduh Musa itu badannya penuh penyakit. Lalu mereka melihat tubuh Musa itu lengkap, tidak ada kurang, tidak ada penyakit apapun. Lalu semuanya terdiam pada waktu itu, dan fitnah itu dengan sendirinya reda. Nah, begitu. Dan begitu kekuasaan Allah. Kemudian kisah kedua juga pada masa Rasulullah. Kisah hoak ini, fitnah ini dikenal dengan namanya hadis ifki. Hadis ifki. Ya, hadis ifki itu di mana pada waktu itu Aisyah dituduh oleh salah seorang sahabat munafik, orang munafik pada waktu itu, mengatakan Aisyah itu berselingkuh dengan Safwan. Safwan. Ya. Dan ya namanya Rasulullah itu kan juga manusia biasa ya, di samping dia Rasul, dia ada sisi manusia biasanya. Nabi pun termakan isu itu. Termakan isu itu sehingga hampir sebulan Nabi kurang baik hubungannya dengan Aisyah. Karena hadis perselingkuhan, tuduhan dari perselingkuhan itu. Jadi sehingga Aisyah setiap hari menangis sampai kurus, dan pada waktu itu pun ayat pun tidak turun sampai 1 bulan lebih, itu tidak turun wahyu. Nah, kegelisahan Nabi ini dijawab oleh Allah setelah 1 bulan lebih. Turunlah surat An-Nur ayat 11 itu. Allah mengatakan bahwa apabila datang berita kebohongan sama kamu itu, bahwa bukan berarti berita itu tidak baik. Berita itu baik bagi kamu, dan bagi penuduh itu akan berat dosanya, kata Allah seperti itu. Nah, saat itu redalah isu-isu itu karena sudah dijauh oleh Allah. Nabi tidak memanfaatkan kerasulannya pada waktu itu. Sebenarnya kan bisa saja dia menutup dengan seolah mengatakan sudah ada ini ayat, tidak ada Aisyah itu begitu, dengan kerasulannya sebenarnya, dengan kekuasaan yang pada itu diberikan oleh Allah sebagai seorang Rasul. Tapi beliau tidak memakai kesempatan itu, beliau bersabar, hanya bermunajat kepada Allah, menunggu kebenaran berita itu mana yang sebetulnya. Tapi ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah betul itu ya Rasul? Kejadian begitu itu sudah merebak luar biasa, karena hubungan Nabi pun tidak baik dengan Aisyah pada saat itu. Rasul mengatakan, setahu saya Aisyah itu baik. Itu aja yang dikatakan Rasul. Kemudian juga dari sisi lain Zainab, ya istrinya Nabi yang lain itu kan biasanya selalu bersaing dengan Aisyah ya, untuk mendapat perhatian dari Rasulullah. Tetapi Zainab tidak pernah memberikan komentar apapun. Sehingga tidak menggunakan kesempatan itu. Tidak ada. Sebenarnya dia bersaing. Sebenarnya kan misalnya betul dia bisa datang aja ke orang-orang mengatakan seperti itu kan benar. Aisyah itu tidak baik, sehingga Rasulullah lebih berpihak atau lebih memilih, dia lebih menyayanginya dan sebagainya. Tapi dia tidak mengomentari itu. Dia hanya berdiam saja, dan malah Aisyah pun memuji sikap Zainab yang seperti itu.
Nah ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Artinya kalau membunuh di dalam Islam itu kan satu orang yang dibunuh dari hukumnya qisas, dibunuh lagi orang yang membunuh. Ini fitnah kan lebih kejam daripada membunuh, karena bisa saja yang hancur itu bukan satu orang. Kalau membunuh kan cuma satu orang. Tapi kalau fitnah ini semuanya bisa hancur, bukan pribadi orang yang difitnah saja, mungkin karirnya juga, lembaganya juga bisa kena, saudara familinya, keluarga besarnya juga akan hancur namanya. Semua bisa akan terjadi tidak baik bagi yang difitnah itu. Makanya Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dari sisi hukuman kan juga begitu. Hukuman orang memfitnah, orang yang fitnah itu hukumnya lebih kejam hukum membunuh itu kan dibunuh gitu ya. Ini fitnah ini lebih kejam daripada membunuh. Bayangkan hukuman apa ini untuk orang yang memfitnah. Nah seharusnya yang kita mungkin sudah lama tahu lah ya soal fitnah ini. Artinya ketika hal seperti ini terjadi di lingkungan kita, janganlah kita langsung ikut-ikutan ya, menyebarkan fitnah-fitnah yang kebenarannya itu belum ada kepastiannya. Maka fitnah itu kalau didefinisikan adalah berita hoak itu yang belum ada kepastiannya, yang disebarluaskan tanpa dasar, tanpa dalil. Itulah fitnah. Artinya tidak dilakukan oleh orang itu lalu kita mengatakan ada dilakukan. Sedangkan kalau ghibah itu dilakukan oleh orang itu sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tidak senang kalau itu kita sampaikan kepada orang, diungkit-ungkit, yaitu ghibah. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau ghibah ini hukumannya sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, kalau fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, ini yang mungkin yang kita hindari, apalagi kan di dalam bulan puasa. Kita memang harus menjaga diri kita ini puasanya tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana puasa kita ini juga puasa, di samping puasa fisik menahan lapar dan haus, juga puasa batin. Ya, jadi karena tujuan dari sebuah ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya kan adalah bagaimana kita menjadi lebih baik. Apapun ibadah itu, apakah puasa, apakah sholat, apakah membaca Al-Quran, istighfar, semuanya itu bagaimana membuat kita lebih baik. Nah, kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan belum membuat kita menjadi lebih baik, artinya ada yang salah dari ibadah kita itu. Harus ada introspeksi, harus ada muhasabah. Kenapa ibadah kita itu tidak membuat kita menjadi lebih baik? Harusnya apapun ibadah kita itu membuat kita lebih baik. Ya mungkin batinnya lebih baik, ya, tidak suudzon kepada orang, pikirannya menjadi lebih baik, tidak negatif thinking kepada orang lain. Kemudian kata-katanya menjadi lebih baik, sikapnya lebih baik, akhlakul karimahnya, akhlaknya menjadi lebih baik, perbuatannya, tingkah lakunya, apapun itu harusnya menjadi lebih baik. Apalagi ibadah-ibadah yang kita lakukan udah puluhan tahun kan kita lakukan. Kalau kita umur 40 tahun, kita mungkin melakukannya pertama sekali pada umur 15 tahun, 35 tahun sudah kita beribadah, berpuasa, sholat dan sebagainya. Kenapa tidak menjadi lebih baik? Nah, kenapa kita tidak bisa menghindari fitnah? Kita tahu fitnah itu tidak baik, tapi kita malah begitu-begitu terus. Ya ada fitnah masih saja, malah nggak enak body kalau belum melakukan hal yang membuat tidak baik itu. Nah ini kan harus kita hindari. Apalagi ini dalam bulan puasa, fitnah seperti ini kan menghilangkan nilai pahala puasa. Ya mungkin untuk puasanya itu dapat membatalkan nggak? Puasanya sah karena dia tidak melakukan yang membatalkan kan makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya. Tapi kalau yang menghilangkan pahala puasa ya termasuk ghibah, termasuk fitnah, ya, dan melihat yang tidak boleh dilihat dan sebagainya itu menghilangkan pahala puasa. Artinya kalau puasanya mungkin penuh full lahir batinnya puasa nilai 100, nah kalau puasa fisiknya mungkin tinggal 50%, nanti kurang lagi itu tinggal 0. Karena Rasulullah mengatakan sungguh banyak umatku puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah itu saya kira begitu untuk sementara dulu. Insya Allah. Memang kalau membahas tentang fitnah atau bahasa kerennya hoax, Ustaz ya. Dari zaman Nabi saja sudah ada gitu ya, bentuk daripada fitnah itu sendiri. Mungkin dari Nabi Musa tadi, ada juga dari hadis ifki, Ustaz ya.
yaitu tentang tuduhan perselingkuhan. Memang sangat membahayakan, walaupun sekiranya seperti simple saja ya Ustadz ya, fitnah kayak mengatakan lewat mulut, tapi impact daripada fitnah itu bahkan nggak merugikan satu orang saja, bisa saja merugikan satu lembaga. Nauzubillah min dzalik. Ustadz, mungkin dari fitnah itu sendiri, hukum dalam Islam gimana Ustadz? Ya, memfitnah itu kan masih dosa besar. Dosa besar bagi orang-orang yang melakukan itu, sehingga Allah juga mengatakan begitu kan, bagi orang yang melakukan fitnah dan andilnya besar di situ, maka azab Allah sangat besar terhadap orang-orang yang melakukan itu. Jadi makanya kita kan harus menjaga mulut ya, menjaga mulut, menjaga hati, pikiran, jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu dia berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam, seperti itu. Ya, maka saat-saat seperti itu kan diam itu emas. Jadi jangan kita terbawa terus dengan kondisi yang ada, yang berita-beritanya itu belum pasti. Maka tabayun dulu, kata Allah, "Fa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatadbayyanu." Apabila datang orang fasik kepada kamu menyampaikan sesuatu berita, maka tabayunlah dulu. Ya, cek dan dicek dulu apa betul kan kejadian itu. Jangan langsung kita percaya, malah kita lagi menyebarkan. Nah, kalau kita sudah ikut andil di dalam penyebaran hoax ini yang tidak berita yang tidak ada kepastian itu, maka dosanya sangat besar bagi orang-orang yang melakukan itu, dan azab Allah sangat pedih, sebagaimana yang dituliskan Allah dalam surah An-Nur ayat 11 tadi itu. Seperti itu. Semakin menarik ya Ustadz ya, kalau kita bahas tentang fitnah yang seperti yang udah kita katakan, serasa simpel tapi efeknya luar biasa. Saudara, untuk Anda yang ingin bertanya, gunakan waktu-waktu yang tersisa ini untuk memberikan pertanyaan, mungkin secara langsung melalui komentar di siaran Facebook Radio Serambi FM ya, silakan juga, atau bisa di 0811689020. Saudara, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak dan tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Syederalon masih di Tausiah Ramadan dengan tema kita hari ini ada menghindari fitnah di dalam Ramadan bersama Ustadz Dr. Randes Ermanjaya MAG selaku Kepala KUA Kecamatan Kutalam Banda Aceh sekaligus Ketua Umum APRI. Nah, Syederalon, tadi kita sudah membahas bagaimana hukum daripada fitnah sendiri atau bahasa kerennya hoax ya, dan juga gimana di zaman Nabi sendiri juga udah ada yang namanya kisah-kisah daripada hoax itu sendiri, bahkan sang istri Rasulullah juga terkena daripada berita bohong ini ya. Baik, Ustadz, terkait dengan tema kita yaitu menghindari fitnah di dalam Ramadan. Mungkin tadi di awal Ustadz udah sedikit mencoba untuk mengatakan bagaimana cara kita menghindari fitnah di dalam Ramadan. Mungkin ada cara yang lebih kuat lagi sehingga kita bisa terkontrol akan hoax ini sendiri. Silakan Ustadz. Ya, mungkin cara lain bahwa kita jangan ikut menyebarkan hoax itu, tentu dengan cara mungkin kita lebih banyak beristighfar, lebih dekat dengan orang-orang yang lebih tahu nilai-nilai agama. Karena begini, waktu Musa itu terhindar dari fitnah itu, dia kan dididik oleh Asia tadi. Asia itu adalah orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling beriman lah, seperti itu ya. Jadi orang yang paling baik, jadi dia dididik oleh orang baik. Artinya dari situ mungkin kita bisa kiaskan ke kita sekarang, kita mungkin harus lebih dekat dengan para ulama ya. Kalaupun kita tidak kenal dengan ulamanya, tidak dekat fisiknya, artinya kita mengkaji tulisan-tulisan para ulama itu, untuk kita tidak mudah terberdaya dengan berita-berita yang tidak benar itu. Artinya kita punya pedoman ya, ada yang mengatakan ini bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh, fitnah itu tidak baik, bisa menghancur. Dengan seperti itu, kalau kita dalam posisi difitnah, tentu kita akan merasakan hal sama dengan orang yang difitnah. Artinya oleh karena itu sehingga kita punya kesadaran untuk tidak melakukan itu. Saya kira begitu. Kemudian yang kedua, kita lebih banyak bertawakal kepada Allah. Kalau kita kena fitnah atau untuk menghindari itu, kita lebih banyak bertawakal kepada Allah. Andai kita nanti suatu saat difitnah dan lain sebagainya, pulangkan aja kepada Allah semuanya itu, karena balasan Allah itu yang paling tepat, yang paling sesuai. Jadi kita tidak boleh membalas. Ya, kalau ketika ada orang-orang
yang apa namanya sedang melakukan fitnah dan sebagainya, kita menghindar saja dari situ. Menghindar. Kalau kita dengar memang itu tidak benar, jangan kalau kita sudah mengatakan mengiyakan berarti sama kita sudah ikut memfitnah seperti itu. Dengan kita kalau ada hal-hal yang tidak betul itu, kalau kita tidak mampu mencegah, karena kan kita katakan oleh Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, kan itu ya Pak Yurubiyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran itu, yang dengan tangan kamu selesaikan. Kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, bilisan, gitu kan. Kalau tidak mampu, biqalbi. Atau kata Rasulullah itu adaful iman, selemah-lemah iman. Nah, mungkin tadi kita menghindar karena kita takut nanti kalau kita nggak ikut nimbrung dengan dia, atau kita sampaikan jangan begitu, nanti kita menjadi tidak enak silaturahminya mungkin dengan orang itu, masih ada perasaan lain. Udahlah, kita menghindar. Mungkin menghindar itu adalah adaful iman, selemah-lemah iman. Jadi kita tidak ikut campur menyebarkan itu. Dan itu juga dilakukan oleh Zainab tadi terhadap Aisyah. Dia tidak melakukan, tidak komen apapun. Dia menghindari berkata tentang itu. Nah, saya kira itu yang kita lakukan, karena pedoman-pedoman itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh keluarga Rasul, bahkan oleh Nabi sendiri. Saya kira itu saja yang kita pedomani, bagaimana cara kita untuk menghindari fitnah itu. Oke, baik. Itu dia, Syederalon, jangan lupa catat ya yang udah dikatakan oleh Ustadz barusan. Nah Ustadz, mungkin dalam lingkungan pertemanan sendiri ya, kadang orang-orang yang seperti melakukan, memberikan informasi bohong gitu ada, bahkan tidak kita tampilkan, mungkin secara tidak langsung sudah ada di lingkungan kita. Betul. Gitu. Nah, cara-cara untuk menandakan orang itu sedang melakukan fitnah, mungkin dari ciri-ciri dalam berbahasa ada mungkin Ustadz? Ya, sebenarnya kan dalam persoalan itu ada namanya, di dalam pergaulan itu ada namanya al-mufsid ini. Al-mufsid itu orang yang suka menyebarkan berita hoax tadi itu, berupa fitnah tadi, itu namanya al-mufsid, orang yang suka memfitnah. Nah, jadi terhadap orang yang memang sudah dikenal wataknya seperti itu, saya kira nggak usah lagi ditanda cirinya kan gitu. Sepulang itu tukang fitnah, memang sudah terkenal. Tapi kalau orang yang tidak kita tahu, ini orang fitnah, kita nggak bisa menandai ciri-ciri orang berfitnah. Misalnya kecuali ada tanduk, kalau orang tertentu udah pasti orang tukang fitnah. Tapi kalau ini kan tidak. Tapi kalau biasanya orang tukang fitnah itu memang sudah dikenal dia tukang fitnah. Jadi tidak ada ciri khusus. Tidak ada ciri khusus, tapi sudah dilabelkan dia tukang fitnah itu. Karena selalu yang dia sampaikan mungkin 10 yang dia sampaikan 2 yang betul, yang 8-nya fitnah semua seperti itu. Jadi orang sudah tahu. Makanya kalau kita sudah tahu orang seperti itu, ya kita jangan langsung percaya karena labelnya pun sudah tukang fitnah seperti itu. Jadi hati-hati. Sudah dipatenkan gitu. Jadi hati-hati saja. Jadi paling kita menghindari kalau ada misalnya ada sepulan tulisnya, ya nggak usah mendekat gitu. Kemudian ketika dia ada dalam satu gerombolan orang, sekelompok orang, setelah dia pergi, dan mungkin kita nasihatkan aja ke orang-orang yang tadi barusan mendengar itu, nggak usah kalian dengar semua yang dia sampaikan itu. Coba dicari dulu kebenarannya seperti itu. Paling kita menasihatkan orang-orang lain seperti itu ketika yang si tukang fitnah itu ada di situ. Gitu. Tapi kalau kita tanda-tandanya mungkin itu tidak ada. Tidak ada tanda khusus ya. Tidak ada tanda khusus. Jadi karena tidak ada tanda khusus, Syederalon, mungkin dari diri sendiri kita juga harus hati-hati ya. Baik, untuk itu Ustadz kita langsung bacakan saja untuk pertanyaan dari Syederalon yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Saya izin bertanya, apakah ghibah bisa dikatakan fitnah? Dan apakah ada kesamaan antara keduanya? Mungkin tadi Ustadz udah memberikan sedikit clue ya di awal. Dari Ama Fitrah di Kuta Baru. Ustadz silakan dengan jawabannya. Kalau fitnah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, makanya berita hoax tidak kepastian benar memang tidak ada sama sekali beritanya itu, gitu. Jadi itu fitnah. Nah kalau ghibah itu yang dilakukan oleh orang, kita ungkit-ungkit, kita sampaikan, kita sebarkan, dia sebulan itu tadi begini ya. Jadi ada memang dilakukan, tapi kita sebarkan isu-isu pada orang, niatnya sama untuk menjatuhkan orang. Fitnah juga begitu, ingin menjatuhkan orang lain, ingin menjelekkan oleh orang lain, itu kesamaannya di situ. Kalau ghibah juga begitu, ingin menjatuhkan nama baik orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau ghibah memang dilakukannya, sedangkan fitnah tidak dilakukan oleh orang itu. Di situ perbedaannya. Nah sehingga
Kalau fitnah itu hukumannya lebih kejam daripada membunuh. Kalau orang membunuh hukumnya dibunuh. Ada fitnah lebih kejam daripada itu. Yang hukumnya luar biasa. Allah lah yang tahu apa hukumnya bagi orang-orang yang suka memfitnah itu. Nah, kalau ghibah dikatakan oleh Rasulullah itu hukumannya sama dengan memakan bangkai hambanya sendiri. Gimana kita memakan bangkai saudara kita sendiri? Makanya jangankan bangkainya, ya mungkin bagian-bagian tubuhnya yang ini aja nggak mungkin kita sanggup makan seperti itu. Jadi hal kejadian itu seperti itu. Jadi ketentuan di dalam Islam itu seperti itu. Maka kita jangan sembarangan baik menghibah, apalagi memfitnah. Jadi hati-hati sekali. Bagaimana kita katakan tadi, tidak punya ciri khusus orang itu untuk kita menghindar. Tapi kalau sudah dilabelkan dia itu memang suka fitnah, maka hati-hatilah setiap berita yang dia bawa. Jangan langsung percaya seperti itu. Bahkan tidak usah aja dipercaya sama sekali, karena memang udah labelnya tukang fitnah. Kalau udah disampaikan sama dia, sudah pasti itu fitnah. Jadi untuk itu hindari orang-orang yang seperti itu. Mungkin kepada Alma Fitrah ya, dengan jawaban Ustadz barusan, apakah ada kesamaan antara ghibah dan fitnah? Ada ya, sama-sama untuk menjatuhkan orang lain. Baik, Syederalun dan juga Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung acara ya, boleh dengan kesimpulan daripada materi kita hari ini menghindari fitnah di dalam bulan Ramadan. Iya, Syederalun dimanapun berada di akhir sesi kita ini, apalagi kita ini dalam memasuki 10 terakhir ya, kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus sapu bersih ini di 5 hari lagi nih, 4 hari lagi, mungkin kita cuma 4 malam lagi mungkin untuk qiyamul lailnya. Jadi disinilah kita perbanyak ini amalan-amalan kita menjauhi hal tidak baik termasuk fitnah tadi ini. Jadi bagaimana kita menghindari ini sudah kita sampaikan tadi. Berhati-hati kalaupun kita juga melihat ada kelompok orang mungkin sedang berbicara ghibah atau fitnah, itu menghindari dari situ. Jangan mendekat dari tempat-tempat yang memang ketika kita datang memang mereka lagi membicarakan orang lain atau kejelekan orang lain atau kejelekan pemerintah atau pejabat dan sebagainya. Tidak usah kita menjauh situ kalau kita tidak mampu menjaganya. Nah, di akhir-akhir Ramadan ini mari kita sapu bersih semua dosa-dosa kita, menjadi hilang semuanya. Kita di Syawal menjadi manusia yang fitrah, kembali kepada Allah dalam penuh kesucian, suci lahir dan batin. Saya kira begitu untuk sesi ini. Baik, itu dia untuk closing statement daripada materi kita hari ini, yaitu menghindari fitnah di dalam bulan Ramadan, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Erman Jaya MAG selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Alam Banda Aceh, dan juga Ketua Umum dari APRI atau Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Aceh. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan kami ilmu yang sangat luar biasa hari ini ya, bersama Amel dan juga Syederalun di sini. Baik Ustadz, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Amel ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita hari ini di program Tausiah Ramadan untuk edisi Ahad 16 April 2023 atau bertepatan pula dengan 25 Ramadan 1444 Hijriyah, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Erman Jaya MAG. Dan Syederalun, acara ini diselenggarakan ya berkat kerjasama Radio Serambi FM dan juga kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan saya Amel Elsi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Kita akan kembali ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.